Kali ini saya sudah berada di kandangnya Mas Wawan, tepatnya di Desa Dewi, Kecamatan Bayan, Kabupaten Projo. Saya di kandangnya Mas Wawan, ini saya sudah bersama orangnya. Saya akan, halo Mas. Ya, mantap. Jenengan katanya sedang melakukan riset ini untuk pakan, bisa boleh lihat hasilnya Mas. Ini ya. Pakannya apa yang diuji coba Mas? Saya uji coba pakan dari Ampastelo, tapi saya campurkan dengan fur seperti biasa, fur pabrikan. Jadi tidak menggunakan campuran yang lain, hanya fur dengan Ampastelo. Ampastelonya ini difermentasi enggak? Ampastelo tanpa fermentasi. Oke, siap. Kita lihat ya. Baik. Oke, ini kandangnya. Baik. Dari berbagai riset yang saya lakukan beberapa waktu ini, lebih tepatnya saya mulai dari ini dulu. Saya mencoba dengan jenis jumbo. Saya sengaja tidak sebutkan asal kandang ya, nanti takut mencederai atau merusak nama kandang tersebut. Jadi posisinya ini jenisnya jumbo Blitar yang ini. Saya mencoba dari 25 ekor, mungkin 2 tetasan dengan usia yang sama. Dengan pakan full pakan pabrikan, saya juga tidak sebutkan merek, dengan protein sekitar 20%. Itu selama setengah bulan. Lah, setengah bulan selebihnya saya lakukan campuran dengan 50-50. Lalu selebihnya lagi setelah 2 bulan saya berikan mungkin 1:5. 1 fur, 5 dari dari Ampastelonya. Ya, dari Ampastelonya. Hasilnya random sekali. Macam-macam ya. Macam-macam. Jadi hasilnya macam-macam. Ini salah satu yang mungkin bisa dikatakan gagal adaptasi pakan. Namun kalau dipegang sebenarnya tidak begitu kurus, namun kecil. Kecil ya. Kecil tapi tidak begitu kurus. Ini yang saya anggap gagal. Ini yang saya anggap setengah gagal. Ini usia berapa ini? Ini usianya 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya? 2 bulan lebih. Ini yang setengah gagal seperti ini. Kebetulan saya nggak ada timbangan, nggak ada timbangan yang digital, jadi susah ukurnya. Ini sedikit lebih besar. Dan tidak kurus juga, tapi seperti ini ukurannya. Lalu yang berikutnya saya pisahkan di sana, mungkin orang bilang grade A, saya sendiri nggak tahu grade A seperti apa. Oke, kita lihat yuk. Tapi saya pikir grade A adalah yang tumbuh kembangnya paling baik, baik sisi ukuran, tulangan, dan sebagainya. Saya sengaja pisahkan di sini, baru 2 hari di sini, karena sengaja mau direview. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan usia yang sama. Ini 2 bulan juga, Mas? 2 bulan lebih sedikit. Gede-gede, lebih gede ini ya? Ya, itu mungkin yang berhasil. Ini yang satu betina sih, ini satu betina. Jadi yang lainnya jantan? Yang lain jantan. Agak gede emang. Ya. Dibandingkan yang tadi ini. Ini yang pakannya ini sama juga, Mas? Sama. Boleh dilihat review pakan nih. Oh, ini pakannya ini. Review pakan hanya seperti itu. Itu Ampastelo dicampur dengan fur. Fur ya? Ya, dengan perbandingan 1:5. 1:5. Untuk minum, saya gunakan probiotik dan rebusan jamu. Itu supaya lebih tahan lah, ceritanya begitu. Probiotiknya E4 atau apa itu? Atau vitamin atau apa? Saya menggunakan probiotik herbal dari Wirojoyo. Kalau jamunya? Jamunya saya ngerebus itu yang kayak temu hitam, temu ireng, temu lawa, itu yang rajangan tipis-tipis kering, lalu saya rebus. Seperti itu. Hasil rebusannya seperti. Nah, ini saya review yang jenis jumbo ya. Lalu ini. Mana lagi? Ini hasil riset dari silangan. Hasil riset dari silangan seperti ini. Biar ke sana. Oke. Hasil riset dari silangan. Ya. Ini 17 Agustus. Kok 17 Agustus? Ya, sekitar 17 Agustus sih.
Ini silangan. Silangan apa dengan apa ini? Silangannya jumbo dengan lokal biasa. Mungkin orang sering menyebutnya superan. Dan ini sudah pakan 50-50 seperti dilihat di contoh pakan itu. 50% 50%. Iya, udah 50-50 dengan Ampastelo. Ampastelo sama Pur ya? Iya. Purnya BR atau apa ini? Purnya pokoknya yang 20%. Oh, 20% ya. Bebas saya nggak nyebutkan merek, nanti takut di endorse. Khawatir dianggap endorse dari suatu produk begitu. Ini agak sehat-sehat, ini sehat-sehat Mas? Insya Allah sehat semua. Sehat-sehat ini. Dan ini saya bilang tidak kurus. Nah, mungkin ini pemberian pakan mulai ampas ketela sejak kapan? Ampas ketela semenjak usia setengah bulan. Oh, 15 hari. Ya, 15 hari udah ada campuran ampas ketelanya. Tapi 0 sampai 15 hari masih full fur pabrikan. Semacam itu. Yang ini, kalau yang ini, yang tadi juga sama, 15 hari juga? Iya, sama. Ini memang coba di riset. Lah, ini yang saya sebut dengan istilah lokal upgrade. Kalau orang bilang mungkin superan, saya takut jadi polemik. Superan kok gini dan sebagainya. Jadi saya kasih nama sendiri. Ini lokal upgrade. Upgrade-nya macam-macam. Ada yang upgrade Rambon, ada upgrade Jumbo. Dan di sini nampak bedanya. Ini upgrade Jumbo yang 2. Yang 2 itu. Ini upgrade Rambon yang 4. Yang 4 ini. Beda ya. Itu nampak sekali bedanya. Dan saya katakan ini gemuk, entah kalau dianggap orang lain seperti apa, tapi saya bilang ini gemuk. Atau mungkin karena belum turun tanah, itu juga bisa terjadi. Kurang lebih seperti itu. Ini sehat-sehat dibanding yang ini, Mas. Karena ini udah turun tanah. Turun tanah ya. Udah turun tanah, pembedanya di sana. Ini kalau kering sebenarnya agak lebih bagus ini kelihatannya. Kalau yang sudah besar, saya coba bandingkan juga ini di sini. Nah. Maaf, ini kandangnya becek. Becek ya? Becek. Karena hujan terus. Hujan terus seharian penuh nih. Luar biasa. Ini hujan terus seharian. Ya. Ini saya ingin tunjukkan beda dari Jumbo, jenis Jumbo dan hasil cetakan saya. Saya sengaja menguji hasil cetakan saya dengan saya bandingkan dengan yang lagi tren. Yang lagi tren itu Jumbo, jadi saya coba bandingkan. Yang mana yang punya jenengan? Ini, yang hitam putih. Yang hitam ini? Yang hitam putih itu adalah hasil persilangan juga yang saya sebut lokal upgrade. Lalu ini lokal upgrade itu betinanya apa? Betinanya lokal. Lokal. Pejantannya? Jumbo. Jumbo. Yang ini yang putih? Yang ini putih asli, Jumbo original. Original ya? Original Jumbo dengan perlakuan sama, usia sama. Oh, gede yang hitam itu ya? Oh, sebenarnya enggak gede yang hitam sih. Saya bilang mengimbangi saja. Mengimbangi saja ya. Kalau gede, jujur saya katakan memang lebih besar dari tulangan Jumbo. Hanya saja daging lebih berisi yang sana. Yang ini ya, yang lokal upgrade ini ya? Iya, karena itu saya pikir lebih hebat dalam adaptasi pakannya. Jadi memang perbedaan antara Jumbo dan lokal upgrade itu lebih penyesuaian pakannya lebih bagus yang lokal upgrade ya? Lebih cepat adaptasi pakan yang lokal upgrade. Karena mereka bisa lebih sembarang gitu. Pada kenyataannya tadi dari seleksi antara 25 ekor, itu yang berhasil adaptasi hanya 4 ekor paling. Yang berhasil adaptasi dengan cepat gitu. Yang lainnya saya anggap agak gagal. Ya. Namun yang saya pastikan karena saya arahnya kepada breeding, jadi saya tetap ambil genetiknya gitu. Saya merasa kalau genetik nggak akan hilang, walaupun itu nanti toh hasilnya mungkin jadi indukan atau basor yang agak lebih kecil atau gepeng atau kurus dan sebagainya, tapi anaknya insya Allah besar-besar. Saya buktikan pada lokal upgrade yang tadi. Lokal upgrade yang tadi ketika saya perlakukan dengan full pabrikan, hasilnya tetap bagus. Walaupun indukannya lokal ya. Lokal, basornya kurus dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi ini teman-teman hasil dari riset Mas Wawan terhadap pakan onggok atau ampas ketela ya. Ini tentu kalau kemudian dikasih ampas ketela yang kemudian difermentasi karena kadar proteinnya tinggi, lebih baik lagi sebetulnya ya? Insya Allah iya. Ketika pada prinsipnya kan pertumbuhan butuh protein nih. Iya.
Hanya saja ada sebagian yang mengatakan bahwa pakan fermentasi itu ngefek kepada produktivitas. Saya sendiri belum melakukan riset soal itu, karena pakan fermentasi secara terus-menerus itu belum pernah saya lakukan kepada yang untuk saya breeding gitu. Jadi posisinya hanya kadangkala. Pernah membuat, tapi tidak intensif untuk riset 1-2 ekor atau 10 ekor dari hewan itu sendiri. Oke. Kurang lebih seperti itu. Selain jadi jenengan sebelumnya pernah melakukan uji coba apa lagi sebelum melakukan penelitian atau riset lah atau uji coba sendiri terkait dengan ampas ketela ini? Sebelumnya pakai ampas pakan apa? Yang pasti yang saya riset pasti pakan murah. Pakan murah ya? Ampas jagung pernah, dedak kasar pernah, dan sebagainya. Sampai dengan ampas tahu. Tapi yang saya rasakan paling mudah atau paling stabil ya di ampas telo ini. Stabil pertumbuhannya? Oh, stabil dalam hal begini. Dia pertama pakannya dulu. Pakannya itu disimpan lebih awet. Lalu ketika sudah mau, dia itu lebih stabil maunya gitu. Jadi lebih stabil maunya dibanding kalau saya uji cobakan dengan dedak kasar yang murah. Dedak kasar itu malah jadi gepeng-gepeng sekali. Kurus-kurus banget ya? Kurus-kurus luar biasa. Ampas tahu gemuk tapi berlemak. Lemaknya banyak. Lemaknya banyak, penyimpanannya juga bau luar biasa. Mungkin bisa ngundang maggot sih, tapi kalau terbuka jadi kurang sehat kayaknya. Baunya luar biasa. Bau banget. Itu seperti itu. Oh ya, ini di sini kandang becek, bukan kandang untuk settingan yang ditiru ya. Ini bukan kandang untuk settingan yang ditiru. Ini becek luar biasa. Ini kan karena bocor ya, belum diperbaiki ya Mas? Bocor semua, belum diperbaiki. Hanya pada prinsipnya, dalam satu koloni kandang, pastikan kalaupun ada yang becek, ada yang kering. Karena ketika dia dingin di tempat becek, dia akan menuju tempat kering. Contohnya ada nangkring seperti ini. Ya, nangkring ini untuk supaya kalau nggak kedinginan itu nangkring. Di sana juga ada tempat nangkring, tempat minum, tempat mandi. Kalau dia merasa risih pasti dia akan mandi walaupun malam. Itu sering kita lakukan. Ini kolamnya banyak sekali Mas. Ini ada berapa ini kolamnya? Ini 1, yang tadi depan 2, terus yang sana ya 3 ya Mas? Utamanya ini kolam lele tapi ya? Ini kolam ikan ya? Tadinya kolam ikan sih, tapi sekarang udah nggak diisi. Ini lebih kepada mandi, kolam mandi. Kolam mandi saja. Harapannya supaya kalau mereka risih, mandi. Seperti halnya kita, kalau nyaman tidurnya juga jadi daging gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu saya analoginya. Ini total ada berapa Mas? Total keseluruhan populasi entok jenengan ini? Total populasi sih sekarang udah sedikit sih. Tadinya mungkin ada indukan sekitar 60. Paling sekitar sekarang ada 40-an. 40-an ya? Ya. Ini kalau hujan memang entoknya bungus-bungus ya, kotor-kotor karena memang becek. Apalagi ini musim kawin nih, itu yang kotor-kotor itu pasti dikawin. Oh, dikawin yang itu ya? Iya, itu seperti itu kondisinya. Lah itu kotor-kotor pasti dikawin itu. Ini tempat pakannya ya Mas ini ya? Iya, tempat pakan hanya biasa seperti itu. Harusnya nggak di bawah, kalau yang bagus itu yang gantung seperti itu. Oh, yang gantung itu ya? Iya, tapi saya nggak telaten sih. Itu gantung kayak gitu jadi. Ya, itu yang bagus seperti itu, gantung kayak kita ngasih makan ayam. Jadi agak ke atas. Ya? Jadi mungkin tips bagi yang mau bikin postur, makan minum sebaiknya ke atas seperti kita ngurus ayam Bangkok. Jadi kalau ngurus ayam Bangkok kan gitu, posturnya ke atas gini. Kalau yang mau settingan buat kontes dan sebagainya, setting dengan pakan dan minum ke atas, pakan yang bagus, yang pastinya cukup protein dan sebagainya. Lalu uruslah seperti ayam Bangkok, mandikan, jemur dan sebagainya. Insya Allah jadi bagus tuh. Siap. Seperti itu kurang lebihnya. Ke depan setelah penelitian ampas ketela ini Mas, ini apakah akan terus dilanjutkan atau mau dirubah menjadi fermentasi atau ada tambahan varian makanan lain Mas? Saya hanya mengikuti perkembangan pakan. Karena saya pikir kunci peternak ada di pakan. Ketika pakan itu udah mulai mahal, saya pasti akan berganti yang lain. Teknik fermentasi mungkin bisa jadi pertimbangan, tapi bukan untuk breeding, tapi untuk fattening. Seperti itu. Ya. Jadi sejauh ini karena saya nggak melakukan fattening, saya hanya melakukan breeding saja, jadi jual minti gitu. Indukan jual minti, kalau indukannya dijual pasti sudah mungkin tua, produktivitas sudah turun dan sebagainya. Tapi kalau untuk jual daging di usia 4 bulan, 3 bulan saya nggak pernah terjadi itu.
kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Mas Wawan reviewnya Mas ya, keterangannya. Ya, sampai jumpa lagi. Iya.